redha, sabar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mudah untuk didapat bagi orang yang diduga dengan kekurangan atau kemiskinan, yang sukar untuk didapati oleh orang yang diduga dengan kekayaan dan kemampuan. Tapi kalau kita miskin, ya Allah, aku miskin, aku susah ini. Takkan kau bagi kepada orang kafir, tak bagi kepada aku orang beriman kepada engkau. Nah, ini sudah macam memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rizki yang halal dan thayyiban, rizki yang barakah dan berlimpah. Kali ini kita akan mengaji bersama Habib Ali Zainal Abidin. Semoga apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak membuang masa, mari kita simak ceramah dari beliau. Semoga bermanfaat. Kita simak terbagi kepada dua bahagian, walaupun hakikatnya adalah satu, yaitu orang yang kaya berkecukupan dan orang yang miskin tidak berkecukupan. Perbezaan ini hanya pada zahir, walaupun pada hakikat kedua-duanya adalah miskin walaupun ia kaya. Disebabkan oleh kerana kemampuan yang ada padanya bukan dia yang buat. Kelebihan dan juga kemahiran yang ada kepadanya bukan dia yang mendapatkannya dengan sendirinya, melainkan ia bergantung dengan yang lain. Apa saja bentuk kemahiran, kelebihan yang ada padanya, ia bukan yang menciptakan kelebihan itu, tetapi dia dapat daripada yang lainnya. Orang memiliki kemahiran dalam apa saja bidang, kedokteran dan lain-lainnya, bukan dia yang cipta ke ilmu kedokteran itu, tapi dia dapat daripada yang lain. Hakikat yang memberikan segala-gala kelebihan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian tidak ada beza di mata Allah bagi hamba-hambanya, melainkan semuanya miskin. Tak ada yang kaya pada dirinya sendiri. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, kamu semua fuqara, fakir. Bila dikatakan fakir ini orang yang memang sama sekali tak punya apa-apa, hada fakir. Kamu semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hakikat kehidupan manusia, fulan punya bilion, punya juta, fulan punya kemahiran ilmu dalam sains, punya kemahiran dalam ekonomi, dari segi zahir mereka punya segala-galanya, tapi di mata Allah, dalam penilaian Allah, antumul fuqara, semua kamu fakir, mau siapapun juga. In yasha' yudhibkum, kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan kamu. Hilangkan ilmu, hilangkan harta, hatta hilangkan nyawa. Yang kamu tak boleh nak halang itu semua, kalau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun gah dengan kuasanya diambil oleh Allah. Namrud juga begitu. Qarun bangga dengan harta, ditenggelamkan oleh Allah ta'ala. So dia tak boleh dengan hartanya, dengan kekuasaan untuk menyelamatkan dirinya. Kalau begitu, mana kekuatan yang ada padanya? Mana kekayaan yang ada padanya? Antumul fuqara, kamu semua adalah fakir di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak semua orang merasa begitu. Bahkan kebanyakan orang yang lalai daripada memahami kalau dirinya adalah fakir kepada Allah. Makanya dikatakan di sini, oleh karena ramai orang itu tak ingat kalau dirinya fakir, kalau dia merasa fakir, itu hari raya bagi orang tersebut, karena dia tahu identiti sebenar kalau dia adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, waktu itu Nabi sedang sakit, dan sakitnya itu sudah berakhir dengan kewafatan beliau.
Seorang sahabat datang menziarahi lalu memegang kepada dahinya Nabi, lalu diangkat tangannya karena terlalu panas. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau panas sangat pada tubuh badanmu. Katanya, ya, kami para nabi ini kalau diduga 2 kali ganda, yakni beratnya. Lalu kemudian mengatakan, namun pahalanya adalah 2 kali juga, lebih juga. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun. Orang yang paling banyak diduga oleh Allah adalah para anbiya, kemudian orang-orang yang saleh. Coba kita bayangkan, ini anbiya kan orang disayang oleh Allah Ta'ala, orang yang disanjung oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyikapinya dengan dugaan yang berat untuk sampai kepada peringkat fakir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mudah didapat bila ia diduga, yang ia sukar untuk didapat bagi orang yang memiliki segala-galanya. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, qad kana ahaduhum, ada di antara mereka para anbiya dan orang-orang yang saleh ini, yubtala bil faqri, diuji dengan kemiskinan, hatta la yajid illa al-aba'ah yalbasunaha, sehingga mereka tak punya kecuali sehelai kain untuk ditutup badannya. Ini sehelai kain itu bukan satu kain ngam dengan tubuh badan, ada lengan, ada collar, ini tidak. Dia kain terbuka dililitkan saja macam tu. Al-aba'ah, kain yang terbuka dililitkan kepada tubuh badan untuk hanya cukup menutup aurat sahaja. Yakni di almarinya tak ada beberapa pasang baju Melayu wala coat wala jubah wala songkok. Ialah satu helai kain jas untuk tutup kepada tubuh badannya. Aba'ah yalbasunaha. Dan mereka diduga sehingga tidak dapat melainkan yakni untuk cari makan, hatta membunuh binatang yang kecil untuk dimakan. Yakni la nasi lemak wala, miskin sangat, diduga sedemikian. Kemudian kata baginda Rasulullah, wala ahaduhum kana ashaddu farahan bil bala'i min ahadihim bil ata. Mereka itu lebih selesa, lebih senang, lebih nyaman diduga dengan hal yang sedemikian, dengan miskin, lebih daripada mereka yang juga diduga dengan pemberian dan juga kenyamanan. Orang diduga dengan musibah, dengan orang diduga dengan sehat, maka bagi mereka orang-orang saleh lebih selesa diduga dengan musibah berbandingkan diduga dengan nikmat. Katanya kalau diduga dengan musibah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kalau diduga dengan nikmat, katanya mereka orang-orang saleh kalau mendapat nikmat, katanya, ini musibah apa ini yang aku kena nih? Apa salah aku diduga? Dengan apa? Nikmat, la haula wala quwwata illa billah. Orang semua terbalik, dapat nikmat, dapat projek, alhamdulillah lakal hamdu ya rabbi, so pergi umrah. Tapi bagi orang-orang yang saleh, mereka kalau diduga dengan nikmat mengatakan ini suatu musibah. Kalau duga dengan musibah, ini adalah hari raya. Subhanallah, kita kalau tengok baca hal seperti ini, macam mana mereka membaca itu, membaca membaca realiti dalam kehidupan yang sangat jauh berbeza dengan apa yang kita lalui dalam hidup ini. Semua orang tak mau sakit, semua orang mau sehat. Faham? Al-hada, apa sebabnya mereka gembira dengan diduga dengan musibah? Bukan mereka minta ya, bukan mereka kita minta musibah tak boleh. Takut kita tak mampu. Jangan mengatakan, kita dalam Quran diajarkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami yang kami tak mampu. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan daripada segala musibah. Kita tak boleh minta musibah. Jangan kita paham pula, kalau juga musibah ini makam tinggi, ya Allah bagi kepadaku musibah. Jangan dulu, nanti silap pula. Tapi kalau itu datang tanpa diminta, Allah mahukan kita yang terbaik dengan pemberian dari Allah bila kita bijak menyikapi musibah. Tapi jangan minta musibah. Walihada ketika ada seorang yang meminta, katanya dia berdoa, ya Allah, kalau engkau akan
hukum aku di akhirat, baik engkau hukum aku di dunia. Hidupnya susah di dunia. Kata Nabi, kenapa kamu tidak minta perlindungan kepada Allah dunia dan akhirat? Minta dilindung dunia, minta dilindung akhirat. Apa jadi di dunia bukan permintaan kamu. Kalau itu datang daripada Allah, sikapi dengan sabar dan duga. Apa sebabnya? Dikatakan bahwasanya rasa miskin ini hari raya bagi orang-orang yang dia mengharapkan pemberian dari Allah. Rasa miskin ini menempatkan orang pada permadani untuk dilayan dengan hidangan-hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kerana ketika seseorang itu berhadapan dengan dugaan, maka yang akan disikapi olehnya redha, sabar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah untuk didapat bagi orang yang diduga dengan kekurangan atau kemiskinan, yang sukar untuk didapati oleh orang yang diduga dengan kekayaan dan kemampuan. Oleh hada, saya suka bawa di sini ada itu satu cerita yang orang yang dipotong kakinya itu kan. Siapa namanya? Urwah. Salah seorang bernama Urwah, tabi'in. Dipotong kakinya disebabkan oleh kerana luka. Setelah dipotong maka diminta mana kakinya, diambil kakinya. Ya Rab, aku bersyukur kepada engkau. Engkau beri kepada aku 4 anggota, 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil 1 daripada 4. Aku bersyukur kepada engkau atas yang engkau ambil hanya 1, dan aku bersyukur kepada engkau atas yang engkau sisakan untuk aku, yaitu 3. Yani sikap seperti ini adalah datang daripada iman dia dan redha dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia lemah iman, ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, ya Rab, takkan tak ada orang lain kau nak duga? Ya Rab, apa kurangnya aku sembah kepada engkau, kau banyak bersedekah tapi aku susah juga. Hada kata-kata orang yang lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula bila kita mensyaratkan Allah, kalau kita ibadah Allah mesti bagi kepada kita apa kita minta. Agreement apa yang kita buat dengan Allah kalau kita berfahaman sedemikian? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tak mau diduga, mau hidupnya nyaman selesa, jalan tul pergi ke syurga? La, mau begitu. Adakah kamu menyangka kamu beriman tak mau diduga? Itu cara berfikir kamu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Sebelum kamu beriman kepada aku duga dia. Diduga dengan diseksa, diduga dengan musibah, diduga dengan sakit, diduga dengan macam-macam dugaan. Mereka yang sebelum kamu beriman, aku duga. Kamu mau beriman tak mau diduga. Supaya kita memahami bahwasanya dugaan itu adalah hakikat hubungan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada yang pertama. Katanya, ada kalanya kamu itu mendapati rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah beri, yang kamu tidak dapat pada ibadah puasa dan ibadah salat. Ibadah puasa, salat ini kan ibadah yang cukup tinggi. Salat itu tiang agama. Puasa itu yang hanya tahu pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu besarnya ibadah puasa. Tapi katanya orang itu merasa dirinya miskin pada Allah ketika diduga dengan redha, pasrah dan sabar, serah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah pemberian yang tak diberi kepada orang yang salat, yang tak diberi kepada orang yang berpuasa. Ketika ia merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hada berkenaan dengan hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga katanya al-faqatu bustul mawahib. Rasa miskin itu bustul mawahib. Busut macam permadani, yakni dibentangkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kamu ingin mendapatkan pemberian dari Allah, merasalah miskin kepada Allah. Bila kamu ingin dihujani dengan hujanan pemberian yang besar dari Allah, tunjukkan rasa miskin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak untuk diberi orang miskin. Kita dalam Quran kita baca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu akan diberikan kepada orang yang fakir dan miskin.
Jadi kalau kita mahu sedekah kepada Allah, ya tunjukkan kita punya fakir, tunjukkan kita punya miskin. Pertunjukan fakir dan miskin itu bukan kita suruh Allah, tidak. Kita tunjukkan kita punya redha dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Tapi kalau kita miskin, ya Allah, aku miskin, aku susah ini. Takkan kau bagi kepada orang kafir, tak bagi kepada aku orang beriman kepada engkau. Ini sudah macam memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau dalam bentuk harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan bahwa sedekah itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada fakir dan miskin. Barang siapa yang telah meyakini akan kemiskinan dan kefakirannya kepada Allah, maka dia layak untuk mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hada berkenaan dengan empat hikmah yang terkait satu dengan yang lain merasa miskin. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran orang yang dia merasa cukup walaupun dia miskin pada hakikatnya. Dalam surat apa itu? Oke, terima kasih telah menonton channel kami di Santri Kampung TV. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk beraktivitas yang selalu positif-positif. Semoga dengan mendengarkan ceramah dari Habib Ali Zainal Abidin menjadikan kita insan yang lebih baik ke depannya. Cukup sekian saja dari kami. Mana ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.